Halo, selamat datang lagi di Betteners. Pada video kali ini kita masih membahas seputar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Fokus kita pada kali ini berfokus pada bagian gizi, kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan mulut, dan kesehatan penglihatan dan pendengaran. Yang tentu saja materi ini sangat berguna untuk semua tenaga kesehatan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB di tahun ini. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like agar bisa dapat update-update terbaru terkait persiapan ujian SKB di tahun ini. Nah, kita langsung masuk saja, masih seputar dengan bab 5 yaitu upaya kesehatan. Kita masuk ke yang pertama adalah gizi. Pasal 64, upaya pemenuhan gizi ditunjukkan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Nah, peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui yang pertama, perbaikan pola konsumsi, makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, peningkatan akses mutu dan pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi ya. C. Peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi. Nah, pasal 65 berhubungan dengan bab 5 gizi. Upaya pemenuhan gizi dilakukan pada siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan usia lanjut. Nah, upaya pemenuhan gizi sebagian maksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, serta remaja putri yang harus diprioritaskan atau diberikan perhatian khusus. Pasal 66, upaya perbaikan gizi dilakukan melalui surveillance gizi, pendidikan gizi, tata laksana gizi, dan suplementasi gizi. Nah, untuk surveillance gizi, ya, sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan analis secara sistematis dan terus-menerus terhadap masalah gizi dan indikator pemindahan gizi agar dapat dilakukan respon dan penanggulangan secara efektif dan efisien terhadap masalah gizi. Untuk pendidikan gizi, dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka menerapkan perilaku gizi seimbang. Untuk tata laksana gizi, merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk perbaikan atau pemulihan pada gagal tumbuh, berat badan kurang, gizi buruk, stunting, gizi berlebihan, dan defisiensi mikronutrien, serta masalah gizi akibat penyakit. Yang kelima, suplementasi gigi untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat dengan prioritas kepada bayi dan balita, anak sekolah, remaja perempuan, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan pekerja wanita. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Masih seputar masalah upaya kesehatan, tapi kita masuk dengan bagian yaitu kesehatan gigi dan mulut, serta kesehatan penglihatan dan pendengaran. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu adalah di pasal 70. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi. Nah, upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penglihatan dan pendengaran masyarakat serta menurunkan angka disabilitas. Nah, pasal 72. Upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan ya. Jadi pasal 70 dan 71 berhubungan dengan gigi dan mulut, pasal 72 sudah masuk dengan kesehatan penglihatan dan pendengaran. Nah, dalam upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat dan daerah dapat menetapkan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran tertentu sebagai prioritas nasional atau daerah. Masuk ke bagian pasal 74 yaitu kesehatan jiwa ya, merupakan kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, upaya kesehatan jiwa diselenggarakan untuk yang pertama, menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari rasa takut, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Kemudian B, menjamin setiap orang dapat mengembangkan diri,
berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya. Nah, itu berhubungan dengan kesehatan jiwa. Pasal-pasal penting dan ayat-ayatnya yang teman-teman bisa ketahui. Nah, berikut masih yang terakhir yaitu berupa kesehatan jiwa. Masih berlanjut ya. Nah, pasal 75, upaya kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang berisiko, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat. Nah, upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk upaya pencegahan bunuh diri, ya, melalui pencegahan faktor risiko bunuh diri, pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, pencegahan percobaan bunuh diri. Nah, pasal 76, setiap orang berhak mendapatkan yang pertama ya, akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, terjangkau. B. Informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa itu adalah hak dari setiap orang yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Pasal 76 ayat 2, ini penting. Setiap orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaraan, kekerasan, dan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaraan, atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi dilarang pemasungan. Ada di pasal 76 ayatnya yang kedua. Ya, orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga masyarakat. Nah, pasal 77, upaya kesehatan jiwa dilaksanakan dengan mengedepankan peran keluarga dan masyarakat. Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Nah, seperti itu ya. Masih lanjut seputar kesehatan jiwa. Oke, pasal ke-80. Penata laksanaan orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan secara rawat inap harus mendapatkan persetujuan tindakan secara tertulis dari orang dengan gangguan jiwa yang bersangkutan. Nah, ingat ya, ini poin penting kalau rawat inap harus dengan persetujuan tertulis dari orang dengan gangguan jiwa yang bersangkutan, jadi bukan keluarga. Nah, ayat 2. Dalam hal orang dengan gangguan jiwa yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh suami atau istri, orang tua, anak atau saudara kandung paling sedikit berusia 18 tahun, wali atau pengampun, kemudian pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dianggap tidak cakap, baru bisa dilimpahkan ke suami istri, orang tua, anak, wali, atau pejabat yang berwenang. Nah, dalam hal dengan gangguan jiwa, dianggap tidak cakap dan pihak yang memberikan persetujuan tindakan sebagai maksud pada ayat 2 tidak ada, maka tindakan medis yang ditujukan untuk mengatasi kondisi kedaruratan dapat diberikan tanpa persetujuan. Penentuan kecakapan orang dengan gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dokter spesialis, kedokteran jiwa, atau dokter yang memberikan layanan medis saat itu. Nah, yang ayat kelima, orang dengan gangguan jiwa yang telah dilakukan penyembuhan berhak menentukan tindakan medis yang akan dilakukannya. Oke, sudah jelas ya. Masih seputar kesehatan jiwa. Kita akan lihat lagi di ayat 81. Nah, untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga dengan orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindakan pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa. Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk yang pertama, menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang telah dilakukannya dan atau menentukan kecakapan hukum seseorang yang untuk menjalani proses peradilan. Nah, pasal ke-82 untuk kepentingan keperdataan. Seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa. Pasal 83, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 81 dan 82 dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa. 84, untuk melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jawaban tertentu wajib melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, sudah jelas ya, kalau mau mendapatkan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu wajib untuk melakukan pemeriksaan jiwa. Ya, contohnya untuk yang P3K atau juga untuk yang CPNS ya, ada terkait dengan pemeriksaan kejiwaan.
Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke latihan soal yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berhubungan dengan bab 5. Masih berupa upaya kesehatan, dalam hal ini adalah gizi, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan penglihatan, pendengaran, dan kesehatan jiwa. Oke, kita masuk pada latihan soal yang pertama. Upaya pemenuhan gizi dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada kecuali ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, remaja pria atau remaja wanita. Nah, ini sudah jelas ya, saya sempat singgung sebelumnya. Kira-kira untuk soal nomor 1 jawaban yang mana? Yang tidak termasuk untuk masuk dalam kriteria pemenuhan gizi, mendapat perhatian khusus, kecuali, ya tentu saja yang D adalah remaja pria. Remaja pria tidak masuk dalam memberikan perhatian khusus. Yang masuk adalah ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, dan remaja putri. Nah ini ya, yang masuk adalah ibu hamil, menyusui, bayi dan balita, dan remaja perempuan. Remaja pria tidak termasuk. Lanjut soal yang nomor 2. Nah, kegiatan analis secara sistematis dan terus-menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi dapat dilakukan respon dan penanggulangan secara efektif dan efisien terhadap masalah gizi adalah apakah gizi, surveillance gizi, pendidikan gizi, tata laksana gizi, atau suplementasi gizi. Kira-kira jawaban mana yang tepat? Ya, tentu saja jawabannya adalah yang B, yaitu surveillance gizi. Kita lihat ya. Yang pertama ya, surveillance gizi merupakan kegiatan analis secara sistematis dan terus-menerus terhadap masalah gizi ya, dan indikator pembinaan gizi agar dapat dilakukan respon dan penanggulangan secara efektif dan efisien terhadap masalah gizi. Ya, sudah jelas ya. Oke, kalau pendidikan gizi berarti dilakukan melalui komunikasi, informasi, edukasi dalam rangka menerapkan perilaku gizi seimbang. Tata laksana gizi berarti yang bertujuan untuk perbaikan atau pemulihan pada gagal tumbuh, berat badan kurang, gizi buruk ya, gizi kurang dan gizi buruk, stunting, gizi berlebihan, defisiensi mikronutrien, dan serta masalah gizi akibat penyakit. Sedangkan suplementasi gizi artinya memenuhi kecukupan gizi masyarakat dengan prioritas kepada bayi dan balita, anak sekolah, remaja perempuan, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan pekerja wanita. Seperti itu ya, jadi sudah jelas. Lanjut ke soal berikut, yaitu soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 64-66, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 70-71, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 72, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 74, atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal yang ke-80. Kira-kira mana yang tepat? Ya, tentu saja yang masuk dalam pelayanan gizi dan mulut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Pasal 70-71. Nah, kalau yang ini berarti masuk dalam upaya kesehatan gigi. Nah, seperti ya, kalau yang ini masuk dalam upaya kesehatan penglihatan, penglihatan dan pendengaran. Oke, kalau pasal 74 masuk dalam upaya kesehatan jiwa, dan 80 juga ya, masuk dalam upaya kesehatan jiwa. Seperti itu ya. Ya, ini ya, sama ya, upaya kesehatan gizi, upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran, jiwa, dan jiwa. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu ya video kita kali ini. Apabila teman-teman merasa video ini berguna bagi teman-teman, jangan lupa di subscribe dan juga like. Serta teman-teman juga bisa membagikan video ini kepada teman-teman lainnya. Nah, informasi terakhir, apabila teman-teman yang sementara mencari bimbel khusus untuk SKB Perawat, jangan lupa bimbel Betener sementara membuka untuk pendaftaran SKB Perawat. Kelas perdananya mulai di tanggal 20 November nanti ya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa baca di kolom deskripsi atau WA admin di 0851 6266 6811. Demikian dari admin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.